Halo guys, jumpa bersama saya Dodi di The Story Inspirasi. Nonton sampai habis ya. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi bareng aku Yatni di Story Inspirasi. Dan kali ini aku sudah ditemani sama Eklin dan Dodi. Jadi udah teman sama Eklin sama Dodi. Jadi teman-teman semua, Kak Eklin ini sendiri adalah seorang pendeta muda ya. Dan dia juga adalah seorang founder dari komunitas JMP, Jalan Merawat Perdamaian. Luar biasa. Dan ini juga Dodi. Hai Dodi. Nah sekarang mungkin Kak Eklin dan Dodi bisa perkenalkan diri buat teman-teman yang nonton biar lebih akrab gitu ya. sekali lagi salam damai untuk kita semua. Saya Eklin Amtor de Fretes dan ini teman saya namanya Dodi. Iya ya? Halo semuanya. Jadi sekarang kesibukannya Kak Eklin sekarang apa nih sama Dodi? Kemarin kayaknya tuh dengar-dengar baru aja menerima penghargaan dari Astra International dalam bidang pendidikan ya. Nah, selamat. Selamat Dodi. Oke, itu Kak Eklin mungkin bisa cerita buat teman-teman yang nonton latar belakang Kak Eklin sebagai seorang pendeta muda, terus sebagai pendongeng juga, dan sampai kemarin bisa menerima penghargaan dari Astra International dalam bidang pendidikan. Itu gimana ceritanya? Awalnya itu saya bersama-sama teman-teman muda, beberapa teman-teman muda lintas iman Kristen maupun Muslim. Kami membuat satu komunitas namanya komunitas JMP, ya, oke. Jalan Merawat Perdamaian. Itu dari tahun berapa? Tahun 2017. Oke. Dari komunitas itu ada beberapa kegiatan yang kami helat. Yang pertama itu kegiatan Youth Interfaith Peace Camp, itu di tahun 2017 itu. Nah, berbekal sebagai trainer nasional Living Values Education, saya bersama-sama dengan teman-teman JMP itu kita membuat kegiatan Kemah Damai Pemuda Lintas Iman itu. Kemudian itu dilaksanakan sampai 3 kali dalam tahun 2017 itu. Namun setelah tahun 2018 saya melihat bahwa kegiatan Youth Interfaith Peace Camp yang saya bersama-sama dengan teman-teman JMP lakukan itu hanya untuk teman-teman muda saja, tidak ada untuk anak-anak. Padahal masalah segregasi wilayah di Maluku itu juga bisa berdampak pada segregasi pemikiran itu. Orang tua bisa saja menceritakan cerita-cerita konflik yang membuat anak-anak memasang tembok atau sekat dengan kelompok yang berbeda juga. Nah, oleh sebab itu saya lalu berpikir bahwa kalau memang segregasi wilayah bisa berdampak pada segregasi pemikiran akibat penuturan itu, maka hal itu pun bisa dikanter dengan penuturan pula. Nah, saya memilih melawannya dengan menggunakan dongeng. Oke. Saya kumpul uang lalu adopsi atau membeli Dodi ya. Jadi Dodi udah dari tahun 2017 memang? Iya, tahun 2017 akhir, bulan-bulan Desember itu. Saya lalu belajar ventriloquist atau seni berbicara tanpa menggerakkan bibir, kemudian belajar mendongeng itu selama 2 minggu dari YouTube. Oh, jadi itu benar-benar belajar sendiri? Iya, otodidak sih. Setelah itu, setelah 2 minggu latihan belajar dari YouTube, kemudian tanggal 1 Januari tepat saya memberanikan diri untuk mendongeng di saudara-saudara pada pedalaman hutan seram di daerah agama suku. Tapi saya ditolak bersama Dodi karena waktu itu belum jadi pendeta, memang masih calon pendeta. Masih dan mereka mahasiswa pada saat itu? Sudah selesai kuliah memang. Makanya sudah selesai kuliah, lakukanlah kegiatan-kegiatan seperti ini. Siap, kegiatan positif ya. Teman-teman dan saudara-saudara agama suku di sana menolak, terutama kepala suku, karena mereka beranggapan bahwa saya hendak melakukan proses kristenisasi. Oh, jadi mereka belum mau ya? Iya, jadi ditolak waktu itu. Keesokan harinya saya pindah lagi di daerah pedalaman agama suku yang lain, dan di situ saya diterima, bahkan saya mendongeng bagi mereka di tempat biasanya mereka melakukan upacara adat. Alasan saya sederhana sih, untuk memulai di daerah agama suku karena itu adalah saudara-saudara yang minoritas, jadi saya memulai di yang minoritas.
Kemudian barulah saya pindah di daerah-daerah perbatasan konflik lainnya dan di masjid, di gereja dan sebagainya. Setelah dongeng damai, dari dongeng damai itu mulailah buat juga kegiatan rumah dongeng damai. Keluarga saya membuat sebuah ruangan di depan rumah kami karena memang tanah kami sempit, jadi di depan rumah itu ada kuburan kakek dan kuburan kakek itu tidak pakai batu nisan, jadi tidak tahu kalau itu kuburan. Nah, jadi disulaplah menjadi sebuah rumah dan tempat itu menjadi tempat untuk menampung buku-buku, boneka-boneka, tapi juga menjadi tempat untuk guru PAUD, guru sekolah minggu maupun anak-anak belajar mendongeng, belajar bahasa Inggris, bahasa Jerman dan pembelajaran-pembelajaran yang lainnya di situ. Jadi Kak Eklin membuka tempat itu sebagai fasilitas untuk orang lain juga bisa. Menjadi ruang perjumpaan. Dan itu rumahnya Dodi juga ya. Jadi sederhananya dari kegiatan-kegiatan teman-teman JMP yang kita buat bersama-sama itu kami hendak memberi ruang-ruang perjumpaan lintas iman. Nah itu yang kemarin ditawarkan dalam Satu Indonesia Award itu. Iya. Dan mungkin dari kegiatan-kegiatan itu ada salah satu panitia dari Satu Indonesia Award yang melihat kegiatan-kegiatan yang saya lakukan bersama-sama dengan teman-teman. Makanya saya langsung dijapri oleh salah seorang jadi panitia. Jadi itu dihubungi sama panitianya. Langsung dihubungi, diberi link, diberi materi-materi yang harus diisikan dan dia yang bantu saya untuk mendaftar. Luar biasa memang. Karena mereka sudah lihat dulu apa yang dilakukan sebelumnya. Betul sih Kak. Jadi Satu Indonesia ini adalah program dari Astra International ini. Kemarin 10.036 pemuda seluruh Indonesia yang mendaftar. Wow, debak. 10.000 guys, dan Kakak Eklin menjadi salah satu yang menerima penghargaan itu. Iya, di bidang pendidikan. Bidang pendidikan. Luar biasa. Oke, terus rumah dongeng ya yang Kakak Eklin bangun bersama dengan teman-teman lainnya, dengan Dodi juga, itu sudah banyak sekali melakukan kegiatan-kegiatan sosial yang membantu anak-anak muda di Maluku, bukan cuma di Ambon tapi sampai di pedalaman-pedalaman di Seram, semuanya sudah dibantu. Bahkan kemarin kebakaran yang di daerah Batu Merah itu juga Kak Eklin juga turut membantu. Itu sebenarnya motivasi dari Kakak Eklin sendiri untuk melakukan hal-hal itu apa gitu? Kenapa tertarik untuk melakukan hal-hal kayak gitu? Alasannya sederhana sih, hanya untuk memberi rasa bahagia saja kepada anak-anak. Karena kalau berbicara tentang damai, ya paling sederhana kita harus memberi kebahagiaan dimanapun kita berada. Yesus pernah berkata bahwa biarlah di bumi seperti di surga, dan di bumi seperti di surga itu bisa dirasakan ketika ada kebahagiaan di tempat di mana kita berada. Damai itu dirasakan ketika kebahagiaan itu dirasakan. Dan dengan kebahagiaan yang kita berikan lewat cerita ataupun lewat Dodi pernah kita bikin apa buat adik-adik? Berbagi kado. Iya, berbagi kado. Berbagi kado juga. Jadi kalau ada Natal sempat kita buat berbagi kado Natal buat adik-adik di daerah-daerah pedalaman, atau kemarin Idul Fitri ya. Idul Fitri. Ya, berbagi kado di bulan Ramadan khusus untuk adik-adik yang mengalami kebakaran rumah mereka di Batu Merah waktu itu. Ya, jadi sekalipun hanya 1-2 menit kita bercerita atau kita memberikan mainan, memberikan kado bagi mereka dengan membuat mereka bahagia, itu setidaknya sudah membuat mereka beberapa saat melupakan beban yang mereka alami, dan itu damai memang. Iya, benar, luar biasa. Apa alasan yang membuat Kak Eklin tuh mau ajak Dodi untuk bisa naik di mimbar? Terus respon orang-orang gimana terhadap hal itu? Setelah beberapa tahun mendongeng, kemudian saya vikaris dan saya memberanikan diri untuk pertama kali berkhotbah di mimbar besar itu dengan menggunakan
boneka, membawa Dodi. juga. Gimana Dodi rasanya naik mimbar? Senang lah tante. Alasannya memang karena saya tahu bahwa setiap orang yang ada di gereja itu tidak hanya orang tua, Ya. tapi juga Ada anak-anak. anak-anak yang banyak datang di gereja. Iya. Dan sangat disayangkan kalau kita berkhotbah dengan hanya memperhatikan para pendengar yang Dewasa. sebagian besar orang tua. Betul. Kalau pulang gereja, saya paling sering untuk melakukan evaluasi dengan anak-anak. Kira-kira apa yang didapatkan di situ? Dan sebagian besar anak-anak susah untuk mengerti khotbah yang disampaikan. Iya, betul. Apalagi dengan kata-kata yang sulit dipahami oleh anak-anak. Nah, bersama Dodi alasannya sederhana, supaya khotbah itu tidak hanya dimengerti oleh orang dewasa, tapi juga ada bagian-bagian khusus yang disampaikan untuk anak-anak juga. Iya. Dan saya rasa setiap kali saya berkhotbah dan melakukan evaluasi dengan anak-anak, setidaknya ada 1-2 pesan yang mereka bisa bawa Iya. pulang. Saya rasa dengan Dodi berhasil sih untuk hal itu, karena cukup mendarat untuk anak-anak juga. Iya ya. Jadi apa yang Dodi bikin di atas mimbar dengan Kak Eklin? Coba Dodi bisa ceritakan pengalaman satu kali pernah naik mimbar, apa yang Dodi ceritakan buat anak-anak? Sebenarnya aku mewakili pemikiran anak-anak untuk bertanya atau ya sampaikan perasaan anak-anak di dalam khotbah. Contohnya apa ya Kak? Contohnya apa? Misalnya kalau cerita tentang Sakeus naik pohon ara, dia biasa bertanya kenapa Sakeus harus naik pohon ara. Oh, oke. Atau alasan-alasan sederhana lah yang anak-anak pikirkan, bukan orang dewasa pikirkan gitu, dan itu dijelaskan juga. Terus respon dari orang-orang terhadap hal itu, pernah ada yang komplain kah atau semua menerima dengan senang gitu? Sempat sih ada satu orang tua, ibu-ibu kurang setuju. Oh, oke. Karena beranggapan bahwa mimbar itu tempat yang suci, tidak boleh bawa boneka kayak Oh gitu. my God. Karena setiap kali saya selalu bersama-sama dengan Dodi di mimbar dan respon jemaat juga baik. Akhirnya dengan sendirinya ibu itu mengerti bahwa ini hanya adalah media, Iya, alat benar. peraga untuk menyampaikan firman Tuhan, dan Betul. semua orang menjadi sangat senang, termasuk ibu itu, oma itu ya. Oma itu lalu langsung menerima, bahkan lebih suka ketika Iya. saya dan Dodi harus menyampaikan firman Tuhan seperti di ibadah-ibadah tersebut. Dan kalau tahu saya sedang melayani ibadah di gereja mana begitu, nah ibu itu yang selalu tanya-tanya untuk harus ke gereja itu. Oh, really? Akhirnya. Jadi dari awalnya komplain, sekarang Iya. jadi suka. Iya. Tapi selama ini cuma satu ibu itu saja, tidak ada yang Iya, lain. yang saya tahu hanya ibu itu yang komplain. Karena Jadi- memang evaluasi khotbah waktu itu besar, dan beliau yang jujur untuk sampaikan hal itu. Iya. Ketika beliau sampaikan, banyak orang yang menentang. Benar. Jadi yang baru Menentang saya tahu, beliau iya, maksudnya. yang baru saya tahu hanya Satu ibu itu. tersebut. Iya. Iya. Tapi puji Tuhan banyak sekali respon baik dari orang-orang. Apalagi anak-anak kalau lihat kayak gini pasti tertarik. Kalau anak-anak yang paling saya ingat responnya itu pernah untuk ketiga kali saya naik berkhotbah bersama Dodi di mimbar. Waktu mau turun itu biasanya kan ada majelis jemaat yang harus pegang tangan Iya. setelah selesai melayani ibadah. Tapi sebelum majelis jemaat itu pegang tangan, ada seorang anak kecil yang tidak saya kenal, usianya sekitar 7 tahun. Dia duduk di arah kursi Paling belakang. paling belakang lah. Dia berlari mendahului majelis jemaat itu. Gereja kami itu tuh cukup besar di Dobo. Dia lari dan dia mendahului majelis jemaat itu, dia langsung memeluk saya. Oh, luar biasa. Dia memeluk saya dan dia bilang minta gendong. Ih. Jadi harus gendong dua anak, dia dan Dodi. Aduh, luar biasa. Dan loh. bersama-sama dengan anak itu dan Dodi kami menjumpai jemaat di pintu gereja, lalu bersalaman bersama-sama. Ih, luar biasa. Ini bajunya yang Dodi pakai. Oh my god, jadi bajunya yang langsung Iya, dikasih dia sama, kasih. sama anak itu. Jadi bukan cuma di Ambon, tapi sampai ke Dobo. Dia vikaris dulu waktu itu di kota Dobo. Jadi teman-temannya Dodi di rumah dongeng itu banyak. Ada berapa banyak boneka sekarang di rumah dongeng? Kalau untuk puppet
kayak Dodi ada 5 tambah Dodi 6. Tapi yang menjadi ikon memang hanya Dodi. Dan ada beberapa memang yang diberikan orang, 5-5 itu diberikan sih sebenarnya, dan susah untuk mainnya, dan bagian mulutnya memang sudah rusak. Jadi semua boneka itu, terus bajunya Dodi, sepatunya, ini semuanya adalah bentuk dari pemberian orang gitu ya. Itu jadi Dodi juga banyak fansnya ya Dodi ya. Sekarang kayaknya mau tanya dulu sama Dodi nih. Dodi, cita-citanya Dodi apa nih? Dodi cita-cita besarnya mau jadi apa Dodi? Apa ya Kak? Mau jadi pendeta juga sama Kak Ekin? Aku tidak tahu mau jadi apa. Dodi bingung mau jadi apa guys. Oke, kalau Kak Ekin sendiri 5 tahun ke depan mau jadi seperti apa dalam karir sebagai seorang pendeta juga, tapi lebih luas daripada itu, apa tujuan Kak Ekin 5 tahun ke depan? Saya berharap saya masih bisa tetap menjadi pendeta yang tetap melakukan aktivitas-aktivitas sosial seperti ini, tidak terkurung hanya untuk aktivitas-aktivitas di dalam gereja saja, tetapi juga harus menembusi dinding-dinding gereja, melayani siapapun sekalipun kita ada dalam perbedaan. Itu sih yang menjadi mimpi saya. Jadi tidak hanya untuk orang Kristen saja, tapi juga untuk semua kalangan ya. Oke, siap. Jadi rapid test ini biasa dibawakan di Bastory Inspirasi. Kakak Eklin sebagai tamu dan juga Dodi harus menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan cepat. Oke Dodi? Oke. Kakak Eklin The Fretes. Pertanyaan pertama, satu kata yang menggambarkan Kakak Eklin. Damai. Untuk Dodi, satu kata yang menggambarkan Dodi. Bahagia. Bahagia? Oh luar biasa. Siap. Kakak Eklin terakhir kali patah hati? Susah patah hati. Iya. Kapan terakhir kali? Tidak tahu Kak. Oh masa? 7 tahun lalu? 5 tahun lalu? Harus dijawab ini. Ditunggu penonton. Banyak kali patah hati. Lupa Kak. Kakak Eklin De Fretes paling sebel kalau dibohongi. Mapan dulu atau nikah dulu? Berat. Mapan lah Kak. Mapan dulu. Istri cantik tapi banyak maunya, atau istri pas-pasan tapi tidak banyak mau? Istri cantik tapi banyak maunya. Yang penting cantik ya? Maunya kan mau yang baik-baik. Oh betul, bisa memang out of the box. Siap. Sekarang ini buat Dodi ya. Dodi harus jawab dengan cepat. Dodi, jika Dodi terdampar di satu desa atau satu tempat, siapa yang mau Dodi ajak terdampar dan kenapa? Seng boleh Kakak Eklin ya jawabannya. Kakak Eklin Kak. Tanpa Kakak Eklin aku butiran dulu. Satu benda yang paling berharga buat Kak Eklin. Iya ya, aduh luar biasa sekali. Kalau satu benda yang paling berharga buat Dodi apa nih? Jangan bilang ini lagi dong. Kebalik ya. Oke siap. Banyak orang di luar sana tidak tahu kalau Kak Eklin De Fretes sebenarnya pernah melakukan Isap jari. Isap jari. Jadi kalau tiap hari sebelum tidur, ya kalau susah tidur sih harus isap jari. Sampai sekarang. Oh my god. Terus beberapa tahun ini sudah mulai berkurang karena memang Dodi. Jadi kayak tangan dimasukkan ke dalam ini, jadi sudah jarang untuk ingat kalau harus isap jari. Oh ya karena kan di dalam kan menggerakkan tangan. Jadi bukan Dodi yang isap jari kayak gini, tapi ini bapaknya nih yang isap jari. Kak Eklin, life changing moment. Ke Manusela. Manusela. Ngapain di Manusela? Di Manusela itu banyak anak-anak kecil yang tidak mendapat kesempatan seperti sebagian besar anak-anak di daerah-daerah yang lain. Oke.
pernah ke sana. Itu ke sana tuh jalan kaki selama 3 hari baru bisa tiba di Manusela. Serius? Nah, ada sekitar 30 anak yang di sekolah SD di Manusela itu. Sekolah mereka tuh dari tahun 1967 sampai saat ini tidak pernah direnovasi. Sekolah hanya beralaskan tanah dan dinding-dinding, bahkan atap-atap sudah bocor-bocor. Pergi ke sekolah tanpa alas kaki. Oh my god. Alat tulis mereka itu pena, tapi sudah tidak ada bagian luar, hanya bagian dalam saja. Iya. Merek anak-anak itu pakai baju seragam, tapi seragamnya tidak seragam. Seragam sekolah dari anak-anak Ambon itu yang dibawa jadi batik, misalnya batik, ada yang batik warna merah, batik warna ungu, warna biru, jadi beda-beda. Ya, seragam dari anak-anak yang dari kota-kota atau dari tempat-tempat luar mereka pakai di sana. Baju-baju begitu sebenarnya sudah tidak layak untuk mereka pakai lagi. Kasihan anak-anak di sana. Pernah setelah mengajar baca tulis beberapa bulan di sana, lalu pulang itu saya minta untuk mereka menulis surat. Menulis surat untuk orang-orang yang paling mereka rasa penting, entah di Ambon atau dimanapun. Ada seorang anak yang tulis surat buat gubernur waktu itu. Waktu itu masih gubernurnya Bapak Karel Albert Larahalu. Ya, suratnya masih saya ingat sampai sekarang, dan itu momen yang sulit saya lupakan. Di surat itu dia tulis begini: kepada Bapak Gubernur, kalau beta besar, beta mau sekolah lanjut, beta mau sekolah di Ambon. Kalau beta sekolah di Ambon, beta bisa tinggal di Bapak Gubernur punya rumah kah? Titik. Dan ketika saya baca itu, apa ya, rasa aduh, anak ini bisa berpikir sampai ke situ. Dan saya sangat susah untuk melupakan momen itu. Karena kata-kata itu anak surat umur itu. berapa? SD? Iya, masih SD semua anak itu di sana. Dan dia masih sekitar kelas, waktu itu dia kelas 3 atau kelas 4. Jadi itu ya anak-anak di Manusela ya. Itu yang pokoknya dari semua tempat yang selama ini Kak Eklin sama Dodi kunjungi, itu yang paling berkesan. Terus kalau misalnya tenaga guru di sana gimana, Maksudnya? Satu guru mengajar 6 kelas, kakak bisa bayangkan. Dan ketika mau pulang itu SD ya? Iya, mau pulang itu anak-anak SD itu bikin kayak pagar hidup begitu. Pulang itu rasa berat karena anak-anak yang harus menangis mengiringi kepulangan kami. Itu berat sekali. Itu dari JMP, rumah dongeng? Belum, waktu itu masih belum bersama teman-teman JMP. Masih bergerak sendiri karena setelah selesai kuliah, sebulan kemudian langsung saya ambil inisiatif bersama salah seorang teman namanya James. Kita ke daerah pedalaman. Jadi itu Kak Eklin sudah menjawab 11 pertanyaan rapid test. Terima kasih Kak Eklin dan Dodi sudah menjawab dengan cepat, walaupun mikirnya kadang lama-lama gitu ya. Oke, sekarang Kak Eklin mungkin bisa sharing buat teman-teman yang nonton inspiration statement dari Kakak Eklin untuk anak-anak muda, atau bahkan untuk dari Kakak Eklin nanti buat anak-anak muda, Dodi nanti buat anak-anak yang masih kecil. Oke, kalau Kakak Eklin buat teman-teman muda, tetaplah lakukan kebaikan-kebaikan, sekalipun kebaikan-kebaikan itu kecil. Lakukanlah itu dimanapun kita berada dan untuk siapapun. Lakukanlah itu juga secara terus-menerus atau secara berkelanjutan. Jangan hanya 1 atau 2 kali saja, tetapi perlu secara berkelanjutan. Karena sekalipun kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu kecil, tetapi jika dilakukan secara terus-menerus, maka percayalah kebaikan-kebaikan itu akan tetap dirasakan juga oleh orang-orang, minimal orang-orang di sekitar kita. Amin, benar. Dan kita akan tetap menjadi berkat. Iya ya. Kalau aku buat teman-teman, semoga tetap bahagia ya. Itu saja. Itu aja Dodi ya. Semoga tetap bahagia ya. Oke, siap. Jadi terima kasih banyak buat Kak Eklin, terima kasih buat Dodi. Iya, Tante. Terima kasih buat Kak Eklin sama
Dodi yang sudah berbagi di Bastory Inspirasi. Cerita dari Kak Eklin sama Dodi ini sangat unik sekali dan pastinya akan memberikan motivasi, inspirasi buat teman-teman yang nonton. Amin ya Dodi ya. Amin ya. Oke, jadi terima kasih juga buat teman-teman semua yang udah nonton dan kita berjumpa di Bastory Inspirasi berikutnya. Bye bye. Dadah.